Sekalipun ada masalah dalam hidup kami mau tetap percaya rencana Tuhan itu yang terindah dalam hidup kami. Rencanamu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat segala berkat, penyertaan dan kasih Tuhan sepanjang tahun 2025, bahkan di awal tahun 2026 ini Bapa. Kami mau menapaki tahun ini di dalam perkenanan Tuhan. Berbicara bagi kami supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara, kita memasuki tahun 2026. Hidup ini memang tidak akan selamanya indah. Yang namanya hidup pasti ada halangan, ada rintangan. Mau sehebat apapun kita mencoba untuk mencapai jalan yang terbaik, rute yang terbaik, kecepatan yang terbaik, ya namanya halangan itu kan gak ada yang tahu. Tapi setidaknya ya kita ini tidak terus melakukan kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Kita ada di tahun yang baru. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, maka mari kita ikuti arahan dari firman Tuhan. Kalau kita ngikuti arahan dari firman Tuhan, kita ini semua orang percaya sama Tuhan. Untuk apa ada Alkitab? Supaya hidup kita ini ngikutin Alkitab, ngikuti firman Tuhan. Kalau kita ngikuti firman Tuhan, maka hidup ini pasti aman dan sentosa. Masalah ada, tetap ada. Tetap ada masalah, tapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda. Nah Tuhan itu udah kasih saudara kita clue-nya di dalam Alkitab. Saya minum dulu maaf ya, lebih enak lagi nih kalau es jeruk. Tapi karena yang ada air hangat puji Tuhan ya. Alkitab memberikan kita jalan bagaimana arahan supaya hidup ini enak, supaya hidup ini indah, supaya kita ini tidak banyak, jangan cari-cari masalah gitu. Kita ini hidup lurus aja banyak masalah, apalagi hidup bengkok-bengkok dan cari masalah. Kita baca dulu yuk firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-10 mulai. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kita baca bersama, siapa yang pengen melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya? Kita semua pengen ya, lihat hari-hari yang baik dalam hidup kita ya. Baca bersama, Alkitab memberi jalan keluar. Kalau kita pengen hari-hari baik, hidup dalam damai dan berkat Tuhan. Ayat 10 baca bersama, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama saudara, kalau saudara mau melihat tahun 2026 ini penuh dengan kebaikan Tuhan, maka yang pertama jaga mulut, jamu, jaga mulut. Bilang kanan kirimu, jamu. Ya, maka kita harus menjaga mulut ini saudara. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan suka menipu. Ya, untuk apa sih kita bohong? Ya, untuk apa sih kita ini menceritakan sesuatu yang tidak benar? Ya, yang fitnah, yang kita belum tahu kebenarannya, lalu kita itu menceritakan sehingga kita ini menjadi penyebab kadang-kadang dalam keluarga tuh ya, ipar beripar, saudara bersaudara. Ya, kita berusaha menjaga mulut kita karena Alkitab berkata hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, menggemakan itu artinya apa saudara? Kalau kita ini selalu ngomong yang buruk, belum apa-apa, aduh sial aku. Ya, banyak tuh kadang-kadang ya, ketemu orang itu auranya negatif saudara. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu orang, ya saya dulu ada saudara, satu teman kalau ketemu itu enggak pernah sukacita. Ketemu gimana kabar? Ya begini nih lah.
Aduh ya, sakit kepala, banyak masalah. Saudara kalau ketemu orang begini tuh kira-kira seneng apa? Ya, kita yang tadinya mau sukacita juga nggak jadi sukacita lihat orang begini kan? Jadi aura negatifnya itu ada, jadi kita ini tersedot gitu ya. Makanya saya juga sekarang nggak mau sembarang-sembarang ketemu orang karena ada orang yang menambah sesuatu yang positif, tapi ada orang itu menyedot sesuatu yang positif dari kita yang dia kasih kita negatif. Ketemu orang, gimana kabar Bu? Ya begitulah Bu. Nah ini anak saya, suami saya. Mumet nggak? Ya, pasti dia tuh pakai koyok di sini tuh banyak ini koyok ya. Ditempel di sini koyok. Kenapa? Dari omongan saudara. Percaya nggak? Ya perkataan kita itu akan mengubah hidup kita loh. Amin. Kalau saudara tiap hari mengeluh, ya ketemu orang itu ya yang positif aja. Kalau gimana kabarnya? Saya dengar ada masalah, biasalah ya namanya juga masalah. Namanya juga hidup pasti banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry. Ya enggak saudara? Ya kalau banyak makanan itu nasi padang. Ya namanya juga hidup aja masalah, tapi jangan mengeluh saudara. Dikit-dikit mengeluh istri-istri. Kalau kau tuh suka mengeluh suamimu juga males. Amin bapak-bapak. Wih. Yang ngomong amin bapak-bapak loh ini bukan saya. Ya bapak-bapak juga malas sekali kalau ketemu istri yang mengeluh terus ya. Apa-apa itu mengeluh, apa-apa tuh mengeluh. Malas gitu saudara. Bangsa Israel itu mereka harusnya menempuh perjalanan itu hanya beberapa hari. Tapi jadi 40 tahun gara-gara mulut. Mengeluh terus, dikasih ndak makan daging, marah-marah nggak makan daging. Kita ini mending apa ini kita dibawa ke sini nggak makan daging, mending kita itu balik saja ke Mesir, biarin jadi budak. Yang penting kita di sana makan daging enak ini. Dikasih burung puyuh, makan daging, marah-marah lagi. Tiap hari cuma makan burung puyuh. Saudara, perjalanannya harusnya cuma beberapa hari, jadi 40 tahun. Jangan sampai proses hidupmu itu harusnya cuma berapa hari selesai, tapi jadi lama gara-gara mulut. Belajar perkatakan yang pasti. Ya, kamu punya utang nggak? Iya masih punya utang sih 4 tahun lagi, tapi saya imani 1 tahun selesai. Amin. Nek bisa nggak usah punya utang. Amin. Ini berarti banyak punya utang nih. Aminnya kenceng. Langsung amin gitu semua ya. Jadi kita belajar ya. Karena ucapan itu adalah doa. Ya, kalau ngucapin anak tuh yang baik aja saudara, ya. Iya, luar biasa kok anak saya, namanya juga anak ada masalah, ada sih Bu, tapi percaya Tuhan tuh turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Amin. Iya, saya kemarin ketemu orang waktu kita ada di Belanda kemarin. Lalu ibu itu bilang ada temannya datang. Dia bilang, ini loh Bu teman saya yang saya cerita kena cancer itu sakit kanker. Terus temannya bilang gini, kamu jangan ngomong-ngomong saya kena kanker, saya itu udah disembuhkan Tuhan loh. Ya, saya itu udah ngalami mujizat. Dan saya percaya saya sudah sembuh. Ya, dan Tuhan sudah bekerja. Itu bagus saudara. Ya, jangan orang cuma sakit kepala udah kayak kena kanker. Banyak juga kan yang pasang muka sedih, yang ditanya kenapa lu sakit kepala. Malah saudara istri, kalau kau jadi istri model begini, suamimu tuh enggak betah. Iya. Bapak-bapak juga jangan suka mengeluh di rumah, karena ada juga bapak-bapak yang mulutnya kayak ibu-ibu. Tapi di sini enggak ada. Amin. Insya Allah. Ya. Belajarlah bapak-bapak, jangan juga mengeluh terus. Ya tiap hari mulutnya di rumah itu ngomong. Dulu tetangga saya ada begitu, bapaknya itu tiap hari anaknya itu dikata-katain. Tapi berhasil juga sih, yang satu berhasil sukses, yang satu gila. Satu berhasil, satu gila, karena gak kuat mentalnya. Tiap hari dengerin bapaknya itu ngoceh terus saudara. Kita belajar saudara, firman Tuhan berkata hari ini, siapa yang mau mencintai hidup, mau umur panjang, melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan suka bikin berita-berita yang belum pasti.
Terus kita udah cerita ke orang, padahal itu nggak benar kita ceritain. Ya, kalau benar ya itu bukan menipu, benar memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau nggak benar, jangan saudara. Ya, kita belajar hari-hari ini. Karena apa? Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggema, kata-kata kita tuh seperti apa? Kita kalau pergi ke gua, kita masuk dalam gua, kita teriak tuh. Kalau saudara teriak berkat, yang balik menggemanya apa? Berkat, 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 berkat. Yang kita dapat dengar juga berkat. Tapi kalau saudara teriak kutuk, yang saudara balik dengar apa? Kutuk, kutuk, kutuk. Gak mungkin saudara teriak berkat, terus dia balas kutuk, kutuk. Ada setan pasti situ. Ya, itu yang Alkitab maksud. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan itu seperti doa. Walaupun kau bangun sakit pagi hari, katakan Tuhan aku percaya aku sehat, tubuhku baik, jiwaku sehat, pikiranku baik. Aku belajar untuk melepas semua kepahitan, semua amarah dalam nama Yesus. Kita harus perkatakan sendiri loh. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan saudara, kecuali saudara sendiri dengan Tuhan. Katakan, amin. Ya, makanya jangan berharap sama orang lain. Kita berharap sama Tuhan dengan perkataan kita, dengan iman kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Makanya kita harus jaga hati. Hati itu gak boleh ada yang kotor. Kalau orang itu mulutnya kotor, itu pasti hatinya kotor saudara. Coba perhatikan. Ya, orang itu kalau suka menggerutu, bersungut-sungut, itu hatinya itu pasti banyak hal yang kotor. Banyak penyakit hati, iri hati, sakit hati, benci, dengki. Itu semua ada. Mari tahun 2026 ini kita belajar saudara. Tuhan, aku mau menjaga hatiku bersih. Kalau hati kita bersih, maka mulut kita juga bersih. Ya, karena itu gak bisa dibohongi saudara. Ya gak mungkin. Ada orang ngomong itu kan cuma di mulut saya aja. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita bersih. Yang kedua, ayat yang ke-11 berkata begini, kalau engkau mau melihat segala yang baik hari-hari ini. Dikatakan ayat yang ke-11, baca sama-sama. Ia harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lakukan yang baik dan jauhi yang jahat. Jangan lakukan yang jahat, jauhi yang baik. Kebanyakan orang terbalik. Mari kita berusaha melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat saudara. Ya sekalipun keadaan itu rasanya aduh gak enak, tapi kita belajar. Tuhan melihat kebenaran dalam batin manusia. Kalau kita ini batinnya itu benar saudara, maka Tuhan itu ya memberkati kita. Tapi kalau hati kita ini batin kita banyak yang kotor. Ya saya pernah cerita saudara, tetangga saya itu saudara di Jakarta. Saya tanam pohon ya, daunnya satu jatuh ke halamannya dia. Pagi-pagi dia nyapu. Harusnya kan dibuang ke sampah tuh, dia buang di halaman rumah saya. 2 biji daun. Dia ambil di tempat sampah, gini dia datang ke depan rumah saya. Hello please. Saya lihat dari luar, dari dalam gini, kasihan orang itu ya. Kasihan sekali ya. Kan seharusnya kamu ndak usah berbuat begitu, Tuhan menilai kebaikanmu tuh. Daripada cuma 2 biji daun. Terbang ke rumahnya, di depannya dia itu tempat sampah besar sekali. Dan yang angkat juga bukan dia, kan ada orang perumahan yang angkat sampah. Dia buang ke situ kan tukang sampah angkat. Nggak terima dia. Ini sampahnya rumah sebelah, jadi dia ambil dia buang ke depan rumah saya. Puji Tuhan. Tapi orang kayak begitu. Hati-hati loh saudara, hidup kita diberkati atau tidak. Itu tergantung dari kebenaran dalam batin kita. Jangan berbuat yang jahat tapi berusaha lakukan yang baik. Berusaha walaupun ya kita kadang-kadang rugi melakukan kebaikan, tapi ya gak apa-apa lakukan saja. Saya cerita, saya bangun rumah di Jakarta. Tetangga saya sebelah yang sini, ini yang lain lagi, ini yang waktu kita pindah rumah baru. Garasi rumahnya itu sudah bocor-bocor, sudah tidak terawat lah, udah tua banget, memang sudah rusak. Saya bilang sama tukang saya, Mas hati-hati jangan sampai ganggu rumahnya orang. Oh iya Bu, saya tahu. Jadi tukang saya itu pasang plastik tebel. Ya di Jakarta juga kalau harus renov harus seperti itu. Dipantau dari perumahan, pasang plastik tebel supaya puing-puing kita nggak jatuh ke tetangga sebelah. Ya
Waktu sudah separuh bangun, orang sebelah rumah itu datangi tukang saya. Itu garasi saya bocor-bocor karena kamu loh yang rusakin. Padahal memang udah bocor. Dari saya datang saya lihat udah bocor. Sampai saya bilang sama suami saya, itu garasi masa nggak diperbaiki-perbaiki, udah tua begitu, udah bocor, nggak cocok sama rumahnya gitu. Tapi ya udah, tukang saya bilang, memang itu sudah rusak Pak. Enggak kayak begitu, itu kamu yang rusakin. Terus tukang saya bilang, ya udah terus maunya gimana? Nanti saya bilang ke ibu, gini aja, nanti saya beli bahannya, kamu perbaiki ya, tapi saya nggak mau bayar ongkosnya. Suruh tuan rumahmu yang bayar, karena kamu yang rusakin. Tukang saya bilang, Bu, orang sebelah rumah minta garasinya dibenerin. Jadi dia mau beli bahan, tapi ibu yang bayar ongkos tukang saya. Saya dengar gitu, nggak apa-apa Mas, ya udah kamu bikin aja, bangun aja, nanti saya bayar kamu, hitung aja berapa hari. Oke kan? Kurang baik apa saya coba? Nggak usah cari ribut, oke. Giliran udah dibangun, dia WA bapak sebelah rumah, Pak saya udah mau benerin, tolong dibeli bahan-bahannya ini besinya sekian, sengnya gini. Dia balas, beli dulu pakai uangmu, saya ini masih di luar kota. Tukang saya bilang, saya nggak punya uang, minta sama ibumu, tuan rumahmu. Tukang saya bilang, Bu saya mau perbaiki sebelah, tapi dia katanya masih di luar kota, nggak bisa kasih uang, ibu suruh beliin dulu bahan-bahannya. Ya udah berapa? Saya transfer saudara ke tukang saya ini. Dibelilah di bahan bangunan, nota-notanya dikasih saya. Itu lumayan untuk garasi di Jakarta saudara, jutaan saya bayar. Udah selesai, udah berapa minggu selesai, Mas tolong diminta itu duitnya yang itu ongkos, ya untuk itu beli bahan kemarin, ongkosnya kan saya yang bayar. Diminta lah saudara, Pak udah jadi, ini ongkos bahan-bahan kemarin sekian, ini nota-notanya, saya pinjam uangnya ibu. Ya kan ibumu yang rusakin, ya dia dong yang ganti semuanya. Saya nggak mau ganti. Haleluya kan saudara. Tukang saya bilang begini, Bu itu orang aneh banget ya Bu. Kenapa bisa begitu? Nggak usah ribut, nggak apa-apa Mas, itu berkat buat saya. Nggak apa-apa, nggak usah minta ganti. Saya nggak jadi miskin juga kok, biarin, nggak apa-apa. Saya WA dia, Pak nggak apa-apa, kalau Bapak nggak mau ganti, saya sudah bayar ke tukang Pak, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Amin saudara. Yang waras harus, ya kita ini waras-waras aja lah, ngalah-ngalah aja lah, biarin orang mau gimana, ya udahlah. Ya, karena memang di sekeliling kita tuh ya banyak orang stres. Memang stres, ya saya yakin dia kalau nggak stres nggak mungkin gitu toh. Pasti stres itu. Kita nggak tahu tekanan apa yang lagi dia alami. Ya udah biarin aja. Ya. Mari kita tetap berusaha melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat sebisa mungkin. Ya, jangan ada kepahitan, tidak mengampuni, lalu akhirnya kita ini nggak bisa tidur karena mikirin, karena itu berpengaruh loh. Tuhan bilang kalau kau mau melihat hari-hari di hidupmu baik, tahun 2026 menjadi tahun penuh berkat dan rahmat. Nggak bisa dipungkiri. Yang pertama tadi jaga mulut, yang kedua lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Ya, jangan terbalik. Ya, sama ipar berantem, sama mertua berantem, sama tetangga berantem. Saudara punya satu musuh itu kebanyakan loh. Punya 1000 teman itu kurang. Kita berusaha, ya kita menjadi orang yang terus melakukan kebaikan dan dikatakan dan engkau harus mencari pendamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita punya musuh, berusaha untuk berdamai. Berdamai artinya nggak bermusuhan. Tapi bergaul enggak usah. Berdamai aja, yang penting kita enggak marah, kita enggak kepahitan gitulah. Kan ada orang-orang yang berkata gini, ya saya enggak mau lagi Bu berteman sama dia. Ya kamu bergaul, ya kita sama orang itu juga harus batasi diri saudara. Karena memang sekarang banyak orang aneh. Ya orang aneh itu banyak. Kita kasih perhatian, dia aneh, kita enggak kasih perhatian juga dia aneh. Karena memang ternyata tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ada yang butuh tumbal, contoh Nyi Roro Kidul. Iya toh, dia nggak butuh perhatian, dia butuhnya tumbal. Dan seringkali dia memang mencari tumbal.
Ya, kita dijadikan tumbal kesalahan, kita dijadikan tumbal fitnahan, kita dijadikan tumbal buat keamanan dirinya dia. Ya makanya tidak semua orang harus kita itu bergaul. Dalam kata bergaul ini dekat lah, hubungan dekat. Tapi untuk berdamai harus. Ya, saya nggak suka orang itu. Tapi jangan bermusuhan, berdamai aja. Tapi bergaul enggak. Kalau untuk soal bergaul kita harus pilih-pilih. Ya, karena kita juga nggak mau sakit jiwa, amin. Apalagi kayak saya sekarang saudara, ngadepi jemaat. Ada orang balas WA sekali, shalom Bu Debbie, saya balas shalom. Bu saya itu gini-gini, saya balas, oh iya yang penting gini-gini berdoa. Ya, 1 jam kemudian shalom Bu lagi apa? Saya balas lagi masak. Oh iya Ibu lagi masak ya, nanti 1 jam lagi, Bu gimana? Nanti sore Ibu lagi ngapain? Lama-lama saya bilang agak sakit jiwa ini orang ya. Orang itu sewajarnya aja saudara. Ya begitu saya nggak balas, udah mulai muncul lagi kata-kata di situ. Kok nggak balas-balas WA saya? Sombong ya, begini. Dia pikir hidup bumi ini berputar hanya untuk membalas WA-nya dia. Nah orang-orang kayak begini saudara, kalau kita kasih kesempatan, orang begini kan akan merusak mental kita juga kan. Nanti kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nggak apa-apa, jangan musuh, tapi jangan juga bergaul sama orang-orang yang begini. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita berteman sama orang buruk, kita bisa jadi buruk. Makanya harus batasi. Tapi tidak boleh bermusuhan. Karena kan ada orang sama ipar, saya. Kemarin saya ketemu orang, tersinggung sama omongannya. Saya tersinggung loh Bu sama omongannya dia. Saya bilang gini, Bu, kita nggak bisa mengontrol omongannya orang. Tapi kita bisa mengontrol hati kita. Sesakit apapun omongan orang, kalau kita bisa mengontrol hati kita, kita kan bisa tetap damai. Ya, enggak usah terpengaruh. Oh enggak, saya tersinggung sama orang, seumur hidup enggak akan saya maafkan. Waduh, selamat masuk neraka ya Bu ya. Ya kita mau ngomong apa lagi, enggak boleh begitu, Tuhan Yesus aja ajarkan. Ya, jangan membenci, ini loh yang saya maksud. Kita tidak harus bergaul, tapi setidaknya jangan membenci. Ya, kita akan berhadapan dengan orang saudara. Kita ketemu dengan, ya di rumah aja satu keluarga kita ada berapa orang. Ya kita bisa disakiti anak, bisa disakiti suami, bisa disakiti istri, bisa disakiti mantu. Tapi engkau tidak bisa mengontrol perbuatan orang lain terhadapmu seperti apa. Tapi kita bisa mengontrol sikap hati kita. Doakan, habis itu sudah. Ya tadi mungkin marah, tapi setelah itu kalau mau tidur malam itu loh. Tuhan, Daud berkata, di tempat pembaringanku, setiap malam aku menguji hati dan batinku. Kalau sekiranya ada yang tidak berkenan pada Tuhan, maka aku melepaskan itu sebelum kita tidur malam, pemberesan. Ya, jangan ada yang buruk, jangan ada yang pahit. Carilah perdamaian, kalau perdamaian itu bergantung pada kita, berusahalah untuk mendapatkannya. Ya, harus hidup damai. Kenapa kita harus berdamai? Itu untuk kebaikan kita juga. Saya pernah kepahitan sama orang saudara. Dan itu orang Kristen, hamba Tuhan. Ya, tapi Tuhan suruh saya mengampuni. Tapi saya nggak bisa mengampuni dia. Saya bilang Tuhan, saya lebih gampang ngampuni ya orang yang bukan Kristen, karena memang dia nggak tahu kebenaran. Kita bisa berdoa Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau berdoa buat orang Kristen apalagi hamba Tuhan, dia udah tahu. Ya, jadi kita harus berdoa Tuhan ampuni dia karena dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Saya berat saudara untuk melepaskan pengampunan, sampai akhirnya saya dapat penglihatan. Saya dibawa Tuhan ketika saya berdoa. Tuhan bilang gak bisa, kamu harus lepaskan pengampunan sama orang ini. Saya bilang saya gak bisa Tuhan, orang ini jahat sekali. Dia fitnah saya, dia fitnah suami saya. Dia tutup pelayanan kami di Jakarta semua, di cancel gereja-gereja. Karena dia memfitnah kami. Bayangkan suami saya difitnah curi keyboard di gereja. Ya, model suami saya model begini dituduh curi keyboard. Ya, gak ada fitnahan yang lain gitu saudara. Ya, curi ayam kek. Curi keyboard. Ya, kami dipermalukan saudara.
disampaikan ke atas pemimpin sampai jadwal saya semua di cancel. Tuhan suruh saya ampuni dia. Saya bilang, Tuhan, dia itu hamba Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu tuh fitnah. Suami saya gak pernah melakukan hal-hal yang begitu. Tapi Tuhan bilang, gak ada jalan lain. Kamu harus mengampuni. Karena aku gak bisa berkati kamu kalau kamu gak mengampuni. Berat, saudara. Akhirnya saya masuk di kamar, saya berdoa, saya nangis di situ. Tuhan, saya gak bisa, Tuhan. Tapi Tuhan suruh harus mengampuni. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah, saudara. Menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar baca Alkitab. Tapi kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Karena ketika Yesus datang dengar baik-baik, dia tidak cari orang yang rajin datang ke gereja. Tuhan gak akan tanya, kamu rajin datang ke gereja tiap hari Minggu, tiap ada KKR kamu datang? Enggak. Yang Tuhan akan cari nanti bukan orang yang rajin pelayanan juga. Jadi jangan bangga kalau kita tiap hari Minggu ada di sini main musik, main ini khotbah di sini. Jangan bangga. Para pemain musik, singers, WL. Kalau Tuhan datang, yang dia akan cari adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Walaupun kita pelayanan, kalau kita nggak menjadi pelaku firman Tuhan, ya kita nggak masuk hitungan. Walaupun kita hamba Tuhan, kalau kita nggak jadi pelaku firman, ya Tuhan juga nggak cari kita. Makanya Yesus berkata, waktu dia datang nanti banyak orang akan ngaku-ngaku. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Tapi marilah kepadaku, hai kamu semua yang melakukan apa? Firmanku, yang melakukan kehendak Bapa. Apa goal dari kekristenan? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Alkitab bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipraktikkan. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang yang bangga, saya ini sehari baca 5 pasal loh Bu. Saya bilang, Bu, bukan soal berapa pasal yang kau baca tiap hari. 5 pasal yang kau baca, ada nggak satu ayatnya yang kau lakukan di situ? Kadang orang cuma bangga-banggaan, saya sehari baca 5 pasal loh. Kayaknya baca sehari 5 pasal puyeng kepala ya. Saudara coba praktekin, baca 1 ayat saja nih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terus kita baca 1 ayat itu, Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terus kita berusaha nih, ada orang tiba-tiba bikin kita jengkel, terima kasih Tuhan, bersyukur. Sulit nggak? Ini baru 1 ayat ini, ya. Jangan cuma gagah-gagahan baca 5 pasal. Padahal 1 ayat pun tidak ada yang dilakukan. Kita belajar, saudara. Baca 1 ayat aja 1 hari tapi kau lakukan. Daripada baca 5 pasal tapi gak ada yang dilakukan. Waktu Tuhan suruh saya lakukan, Tuhan bilang, ampuni orang yang berbuat jahat kepada kamu, doakan orang itu. Saya bilang gak bisa Tuhan, saya doakan orang ini jahat Tuhan. Nuduh suami saya pencuri keyboard, tutup semua pintu pelayanan kami. Apa yang harus saya buat? Tapi Tuhan bilang, enggak bisa, kamu harus lepaskan pengampunan. Kalau tidak, aku enggak bisa berkati hidupmu. Ada penghalang berkat. Akhirnya saya mulai berdoa, saya dapat penglihatan saudara, 1 pintu terowongan. Dan terowongan itu bentuknya badan saya. Dan sekelilingnya itu hanya ada lebih beberapa senti aja. Tapi di ujungnya itu ada sinar kemuliaan. Lalu Tuhan tuh bilang, kamu harus lewati terowongan ini. Karena sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang mau melaluinya. Tapi lebarlah jalan yang menuju pada kebinasaan dan banyak orang yang memilih melalui jalan itu. Menjadi pelaku firman Tuhan, pengikut Kristus itu tidak enak. Kita seperti jalan di terowongan sempitnya, itu bentuk badan kita. Tapi kalau kita mau melakukan saudara, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya jalan saudara. Jalan di terowongan itu gak boleh lihat kanan kiri, gak boleh, harus lurus pandangan itu ke depan, kepala gak boleh goyang sedikit. Kalau goyang, kejepit nih saya mati. Jadi jalan itu lurus terus sampai di ujung saya lihat kemuliaan. Dan ternyata Tuhan buktikan.
Setelah saya melakukan firman Tuhan, Tuhan mulai angkat pelayanan saya. Tuhan mulai bukakan pintu-pintu pelayanan lewat YouTube, lewat ini. Nggak usah takut orang tutup pintu jalanmu. Sebab satu orang tutup pintumu, Tuhan sanggup membuka 1000 pintu yang lain yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Amin saudara. Yang penting kita mau taat. Taat itu apa? T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Amin. Ulang, taat itu adalah T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Bilang kanan kirimu, tidak ada alasan, titik. Itulah namanya taat. Taat itu tidak gampang. Tapi kalau kita mau, pasti Tuhan akan memberkati, dan Tuhan melihat kebenaran dalam batin. Jadi kita tidak usah berkoar-koar ngomongin tentang hidup kita. Sebab Tuhan melihat hatimu waktu kau sendirian di kamar. Tuhan melihat hatimu waktu kau sendirian lagi kau mau tidur. Dan kau bilang, Tuhan aku ampuni anakku, Tuhan memang sakit. Tapi aku mengasihi anakku, aku mengampuni dalam nama Yesus. Aku buang segala kepahitan ini. Itu namanya kita belajar taat pada firman Tuhan. Kenapa kita diberi hukum-hukum Tuhan? Karena kalau nggak ada hukum Tuhan dan orang nggak taat, ya makanya gampang terjadi perceraian, gampang terjadi pertengkaran, pembunuhan. Kenapa? Karena adanya ketidaktaatan. Makanya kita ini diberi hukum, dikasih jalan supaya hidup kita itu lurus. Dan kita menjadi pelaku firman, dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ayat yang ke-12 berkata begini saudara. Baca bersama ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ayat ini bilang mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi bagaimana kita mau menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita? Mari kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Kalau kita cuma benar di mata manusia, jatuhnya pencitraan. Kita sibuk benarkan diri kanan kiri, padahal di hadapan Tuhan kita ini busuk. Mari kita lebih mencari kebenaran di hadapan Tuhan. Kita lebih mencari perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah salah menilai orang. Manusia bisa nggak salah menilai? Bisa. Karena dengar cerita dari sana, cerita dari sini. Orang bisa salah menilai saudara. Ya, ada satu kali yang bilang, ternyata Bu Debbie itu sombong ya. Saya ketemu di bandara, saya sapa cuma balas gini, iya terus lari. Lah kau ini tahu saya ini lari kenapa? Ya, terus saya dikata-katai. Di mimbar sama di bawah mimbar beda. Kita kalau mau dapat omongan orang saudara, capek hidup kita ini. Belajarlah untuk ayo kita ini lebih peduli dengan apa kata Tuhan. Biarkan orang mau hina kita, mau fitnah kita. Kalau saya lebih peduli dengan apa kata Tuhan. Sebab dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka. Mereka tuh siapa? Permohonan orang-orang benar yang minta tolong kepada Tuhan. Makanya jangan peduli dengan omongan orang, kita tetap lakukan kebaikan. Makanya waktu dikata-katain, sombong ternyata puji Tuhan. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita bisa memilih untuk menyenangkan Tuhan. Orang bebas menghakimi kita. Tapi mata Tuhan dan penilaian Tuhan tidak pernah ketukar dan tidak pernah salah. Tuhan gak pernah salah menakar berkat bagi orang. Dia gak pernah salah memberi takaran kasih dan berkatnya kepada setiap orang. Dan apa yang membuat Tuhan tertarik dengan orang? Ya karena kebenaran saudara. Ya, mari kita mengerti kebenaran ini.
Supaya hidup kita ini bisa mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Ya, segala hal yang mulia dari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 2026 saudara, banyak prediksi. Saudara, kalau kita lihat berita-berita hari-hari ini, aduh perang dunia ini saudara. Wah, ini Amerika dan Israel sedang bersatu untuk menggempur Cina dan ya Rusia. Ini mereka sudah menyiapkan pesawat-pesawat perang. Saya nggak tahu ini ya, di Asia sendiri perang mulai terjadi bangsa antara bangsa. Berita-berita tentang bencana mulai terdengar. Bahkan bencana-bencana sekarang ini bukan hanya terjadi karena alam. Ada yang namanya satu senjata yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang kuat di dunia. Itu namanya teknologi blue beam. Mereka bisa bikin bencana buatan karena kekuatan frekuensi. Dan ini terjadi saudara, ya banyak, mereka bisa bikin kebakaran, mereka bisa bikin itu. Senjata ini dimiliki oleh negara-negara yang punya kekuatan. Kalau kita lihat ya, saya kemarin dengar berita, di Belanda beberapa pemerintah hari terakhir sudah mengedukasi rakyatnya. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, kamu harus punya kekuatan untuk bertahan hidup setidaknya selama 72 jam. Jadi dikasih mereka bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Kalau terjadi pemadaman listrik, kalau terjadi serangan, tiba-tiba nggak bisa ambil uang di ATM, listrik mati, semua mati. Kita nggak punya uang, nggak punya, itu dikasih edukasi ke mereka. Saya melihat saudara, dunia ini makin tidak baik. Ya, keadaan dunia ini semakin tidak baik karena Alkitab berkata di hari-hari yang terakhir memang akan datang masa yang sukar. Ya. Tapi kalau saya sih ini lagi tiap hari BMKG terus memberitakan sesar ya di sesar Lembang, terus ring fire di pulau di Indonesia. Ini sekarang semua sedang aktif. Tinggal tunggu waktu, maka akan terjadi kekuatan gempa yang luar biasa sampai 9. Ya, itu bisa memicu tsunami sampai 200 meter di Jakarta dan lain sebagainya. Kita mendengar berita-berita ini saudara, ya. Dan ini bukan berita-berita gosip, ini memang berita benar sesuai ilmu penelitian. Ya, bagaimana kita mendengar ini? Yesus berkata, di akhir zaman engkau akan mendengar berita-berita yang menakutkan dan banyak orang akan mati karena mendengar berita-berita itu. Baru dengar udah mati karena ketakutan. Karena ketakutan. Orang-orang kaya sekarang bingung mau simpan duitnya di mana. Jangan pikir jadi orang kaya seneng loh. Bingung juga mereka. Mau simpan duit di mana? Karena kalau terjadi perang nanti ya katanya apa satelitnya ada yang diledakkan, lalu semua sekarang online. Tiba-tiba saldo kita di bank semua hilang tuh. Ya, nggak ada datanya. Bagaimana ini terjadi kekacauan besar di dunia. Ya, makanya berbahagialah yang uangnya nggak terlalu banyak. Yang disimpan di celengan babi. Sudah aman kita, sudah paling aman itu. Ya, karena orang kaya ini bingung, saudara, bingung. Katanya ya udah kita beli emas aja, kita beli ini aja, bingung mau taruh duit itu di mana, bingung. Ya, tapi Alkitab bilang, mari percayalah kepada firman Tuhan. Enggak usah takut, kalau sudah waktunya mati ya mati. Emang kita mau ngapain terus di dunia? Ya kalau memang dunia ini udah berakhir ya sudah berakhir. Makanya selama masih ada waktu, ayo kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Ampuni mereka ini Tuhan. Ini orang-orang di Paraan ini sama Temanggung ini. Enggak ada yang mau Tuhan cepat datang. Masih pengen lama-lama di bumi. Ya, siapa yang mau segera datanglah Tuhan Yesus? Belum kompak mereka Tuhan. Tuhan bilang kita ini adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan sebab kita ini menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ya, biar Tuhan cepat datang. Ya, kita berdoa saudara, biar Tuhan cepat datang. Karena kalau waktu ini tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Kita nggak usah bicara Tuhan datanglah. Mungkin nggak ada yang angkat tangan. Saya mau tanya saja di sini, siapa yang udah siap mati? Yang udah siap mati angkat tangan.
Padahal udah tua-tua juga loh. Tapi nggak ada yang mau angkat tangan yang udah siap mati, saya tanya. Udah pada mendekati nih, mau di absen. Ya saudara, siap atau tidak siap, kalau waktunya datang, nggak ada pilihan kan? Jadi daripada tidak siap, lebih baik persiapkan diri. Ayo persiapkan diri, mati itu nggak pandang umur sekarang. Ya, Alkitab bilang umur manusia 70 tahun. Yang udah umur 70 angkat tangan. Belum ada yang umur 70 di sini? Memang orang di sini enggak ada tangan atau bagaimana ya? Dari tadi suruh angkat tangan, enggak ada yang mau angkat tangan nih. Ya. Yang udah lebih dari 70 angkat tangan. Ih, luar biasa loh, ini bonus semua, ini udah bonus ini ya. Tuhan kasih bonus. Ya. Alkitab bilang umur manusia itu 70, kalau lebih dikasih sampai 80, ada yang sampai 90. Tapi ya kalau sakit-sakit maklum aja, karena memang onderdilnya juga sudah mulai ya begitulah, lutut sudah mulai aus, iya kan? Jadi udah mulai sakit lutut, udah mulai sakit pinggang. Saya aja sekarang saudara udah mulai terasa, pokoknya menginjak 50 tahun ke atas ini sudah ya mulai ya agak-agak apa dikit itu ternyata udah nggak kayak dulu. Dulu bisa tuh ya habis khotbah lari. Sekarang mulai terasa juga ya, maklum kan sudah umur. Jangan bilang gini, tetap kuat dalam nama Yesus. Ya memang dalam nama Yesus. Tapi tubuhmu itu ada batasannya. Ya, jadi kita juga harus sadar. Umur juga ada batasannya. Jangan bilang tidak siap mati. Kita harus siap mati. Ya, bagaimana mempersiapkan diri? Yaitu tadi melakukan yang baik, buang kepahitan, jangan jahat-jahat sama orang. Ya, jangan makin tua makin aneh. Ya, berdoa saudara, semakin tua semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena orang tua itu kalau makin tua memang makin aneh. Ya, itu disadari atau tidak memang begitu. Banyak kasus-kasus saya, anak-anaknya ya pada curhat ke saya nih, Bu, mama saya tuh loh Bu, saya udah nggak tahan ngadepi mama saya. Kenapa? Baru saya kasih makan, dia bilang saya nggak pernah dia kasih makan. Ya saya bilang, ya maklum kalau udah begitu itu namanya udah, ya itu yang namanya otak itu kan nggak bisa juga kayak dulu. Memang dikasih umur panjang sih umur panjang. Tapi kalau lupa terus juga buat apa ya? Benar nggak saudara? Makanya kita harus siap mati. Jangan terlalu panjang-panjang minta sama Tuhan. Karena kalau kepanjangan juga bikin repot orang loh. Bener. Ya. Saya dulu waktu doakan ibu-ibu tuh nenek-nenek umur 102 tahun ulang tahun saya doakan. Saya pikir oh ini udah mau mati nih, terakhir ulang tahun nih 102. Masih sehat. Ulang tahun lagi 103. Ulang tahun lagi 104. Tidak mati-mati. Tapi saudara, dari saya datang 101 saya tanya, Oma mau didoakan apa? Itu masih sehat ya, otaknya juga masih lancar. Doakan Bu Pendeta, doakan apa? Pengen mati. Kalau udah kepanjangan malah pengen mati. Susah toh? Saya ini minta-minta mati, kenapa Tuhan sudah lupa sama saya? Saya bilang Tuhan enggak lupa Oma. Bersyukur saja masih dikasih umur panjang. Iya, kenapa Tuhan enggak panggil-panggil saya ya? 101, 102, 103. Saya bilang dulu Oma waktu muda berdoa biar umur panjang tuh. Iya, makanya jangan berdoa minta umur panjang terus Oma. Sekarang kepanjangan Oma minta mati, enggak mati-mati lagi. Iya. Sampai 105 saudara hidup. Sampai terakhir tuh dia ulang tahun 105. Padahal saya bilang sama suami saya, udah 101 terakhir nih. Ada 102 terakhir nih. 103 terakhir nih. 104 terakhir nih. 105 baru mati tuh Oma. Yang lebih bingung lagi saya tanya, Oma rahasianya apa? Minum Coca-Cola sama es batu. Nah itu lebih aneh lagi tuh. Agak lain ini Oma ini. Minum Coca-Cola. Dan tapi memang benar anaknya bilang itu dari muda tiap hari minum Coca-Cola sama es batu. Bahkan sampai umur 105 di depannya ada Coca-Cola yang 2 liter itu. Sama es batu. Dia minum di depan saya. Kalau mau mencapai 105 silakan pulang minum Coca-Cola dan es batu. Ya. Ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, jangan coba-coba kalau tidak mampu ya. Tapi kan berarti umur panjang itu memang di tangan Tuhan. Ya, tapi saya cuma mau bilang hari ini,
Kalau kita itu saudara harus siapkan diri. Jadi mau kiamatnya besok, mau kiamatnya kapan, mau terjadi gempa, mau terjadi ini. Ya BMKG terus ngomong ini. Di Jakarta tiap hari ini diumumin. Sediakan koper. Ya, koper itu koper kecil aja, isi surat-surat berharga, sertifikat rumah, ijazah, apa-apa barang-barang berharga, sedikit obat, baju hangat, baju tidur, sedikit makanan, supaya kalau terjadi apa-apa gempa besar datang, ya setidaknya kita ini masih bisa bawa. Saya bilang, kok bikinnya begitu, bawa surat-surat berharga, kalau sempet, kalau gempa terus bumi terbelah terus kita terkubur di dalam tanah mau ngapain? Ya, memang semua akan berlalu dan Alkitab berkata, bumi seperti yang kita kenal ini satu saat nanti akan hancur. Kata Alkitab loh, bukan kata saya. Bumi seperti yang engkau kenal hari ini akan hancur dengan nyala api yang besar. Unsur-unsur dunia akan terbakar, akan hangus dalam nyala api yang luar biasa. Ya, tetapi Tuhan berkata, orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya sampai pada kekekalan. Ingat, hidup kita yang sesungguhnya bukan hanya di dunia ini saja, tapi ada hidup setelah hidup yang di dunia ini, yaitu hidup yang akan datang setelah kita mati. Makanya persiapkan hari matimu. Ya, jangan cuma persiapkan bajunya. Saya itu mempelajari di luar negeri itu orang itu nggak butuh Tuhan, saudara. Ya, kemarin saya ngobrol dengan suami saya. Kenapa ya orang-orang di luar negeri, negara-negara maju tidak butuh Tuhan? Iya, nggak butuh Tuhan. Dia kerja, gajinya itu dipotong untuk pajak. Dia kalau sakit nggak keluar uang. Dia sekolah anaknya nggak keluar uang. Dia tua digaji pemerintah. Makanya dia tidak butuh Tuhan. Karena semua sudah tercukupi. Mereka mau mati, saudara, sudah ada yayasan yang atur. Jadi kalau sudah umur-umur mulai di atas kepala 6, sudah suruh pergi ke yayasan itu, pilih baju untuk baju mati. Pilih sepatu, pilih peti. Pilih. Sudah dikasih, ya jadi dia ke situ pilih ini. Mereka nggak butuh Tuhan. Mereka sakit masuk rumah sakit gratis, mereka tidak pernah kekurangan makan. Kalau dia tidak kerja selama berapa bulan pemerintah gaji. Saking makmurnya negara. Makanya bersyukurlah kita masih hidup di negara yang begini nih. Besok nggak tahu mau makan apa. Masih harus berdoa, mengharap sama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Besok mau bayarin, Tuhan tolong saya. Ya, masih berharap sama Tuhan itu bagus. Orang itu makin kaya makin gak perlu Tuhan loh. Ya, benar. Orang kaya di Jakarta batuk sekali Singapura, 2 kali Penang. Iya enggak? Ya, cari dokter yang terhebat. Kita kalau ketemu orang kaya yang diceritakan apa? Itu loh, dokter di Singapura tuh bagus banget. Ada namanya dokter ini itu ahli gini. Oh, lebih bagus di Jerman. Saya dengar tuh mereka kalau ngomong, oh di Jerman bagus, oh di Rusia bagus, stem cell-nya itu kita jadi gini-gini. Lupa Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita kalau gak punya duit, biar udah demam, darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya, dokter bilang operasi 200 juta, mati adalah keuntungan, darah Yesus. Bagus juga sebenarnya, beriman sama Tuhan. Ya, makanya saya juga sampai hari ini walaupun saya sudah ada duit, saya nggak dikit-dikit dokter, nggak dikit-dikit rumah sakit. Kadang-kadang kita ini nggak pakai iman dulu, cuma panas sebentar, dokter, sakit sebentar, rumah sakit. Sampai detik ini saya dan anak-anak jarang sekali injak rumah sakit. Anak-anak saya ada yang pernah dalam nama Tuhan Yesus. Ya kalau panas demam, dek minum air putih yang banyak, minum jeruk, minum madu, berdoa. 3 hari menggigil, doa dalam nama Yesus, darah Yesus. Amin, saudara. Jangan apa dikit kau dokter, apa dikit kau nggak ada iman lagi kau pakai karena sudah ada duit, soalnya mau ke dokter udah apalagi ada BPJS. Ya enggak? Ya karena ada BPJS maunya dikit-dikit ke dokter, tiap minggu kalau bisa ke dokter, rugi nih BPJS tidak dipakai. Ya Allah, subhanallah. Kenapa ada orang begini kah? Pakai imanmu. Karena Tuhan Yesus berkata, satu hal yang bisa mengalahkan dunia ini yaitu iman kita.
Makanya ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, yang dia cari adalah iman. Jangan sampai iman kita mati. Kita masih jadi Kristen tapi sudah tidak ada iman. Sakit dikit, ya berobat, sakit dikit, baru sakit demam aja udah. Ya saya kemarin, saya sakit luar biasa tuh. Kayaknya yang flu model baru itu. Wah gak bisa bangun saya. Berhari-hari teman saya udah bilang, Bu ke dokter, Bu ke rumah sakit, Ibu perlu diinfus, Ibu. Enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Tiap hari saya dalam nama Yesus, sembuh sendiri juga. Ya, bisa nggak pergi rumah sakit? Bisa. Saya ada duit? Ada asuransi? Ada. Tapi nggak, saya mau pakai iman. Selama iman saya masih ada, ya, walaupun gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya Tuhan punya kuasa. Amin. Jangan di gereja pintar nyanyi, walaupun gunung itu tak berpindah, pret. Baru demam rumah sakit, baru demam BPJS. Iman apa itu yang kau punya itu? Baru ada masalah dikit udah cari orang, baru ada masalah keuangan pinjam uang, baru ada masalah keuangan udah kepenggadean. Kenapa kau tidak mengharapkan Tuhan kah? Kenapa kau nggak berlutut kah di kaki Tuhan? Kenapa kau nggak cari Tuhan? Amin saudara. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan dengan jelas dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan orang benar itu yang minta tolong. Tapi sebaliknya wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tahun 2026 engkau mau memilih menjadi perhatian Tuhan atau menjadi musuh Tuhan? Saudara bisa bayangkan kalau wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat, begini Tuhan sama kita. Mau apa kau? Kau doa juga gak bakal dijawab. Karena engkau melakukan yang jahat. Jangan melakukan yang jahat supaya dia mendengarkan doa kita. Cuma ini kuncinya. Kejar perkenanan Tuhan, amin. Walaupun masalah di depan kita ada, kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa. Kita punya Tuhan yang punya rencana yang terindah bagi kita. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur buat kedatangan Yesus ke dalam dunia. Kami sudah merayakan Natal, di mana Kristus datang membawa petunjuk jalan bagi kami, menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami lakukan, agar kami terus hidup dalam damai sejahtera, menjauhi yang jahat. Bahkan sekalipun ada masalah dalam hidup kami hari-hari ini, kami percaya seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah menghadapi tantangan. Justru pemenang adalah orang yang berhasil melewati peperangan demi peperangan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak mundur, tapi mereka tak percaya dan tetap berkata, kami punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Lebih lagi angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin Tuhan. Amin Yesus.
tetap percaya rencana Tuhan itu yang terindah. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami datang pada Engkau Tuhan sore hari ini. Iman yang benar adalah iman yang berkata, sekalipun masalah kami masih ada, sekalipun Tuhan belum angkat penyakit kami, persoalan kami, sekalipun Tuhan tidak pindahkan gunung di depan kami mau tetap percaya Tuhan punya kuasa yang lebih besar. Bahkan kami mau tetap bilang rencana Tuhan itu yang terindah bagi hidup kami. Ajar kami semakin lebih lagi di hari-hari ini Tuhan. Di tahun 2026 ini. Kami mau semakin meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk semakin peka dengan Tuhan hari-hari ini. Kami melakukan visi Tuhan. Kami melakukan kehendak Tuhan. Dan kami melakukan firman Tuhan. Sekalipun berat. Kalau Tuhan suruh kami mengampuni, kami harus mengampuni. Ingat saudara, kalau ada sesuatu di hatimu, mungkin ada orang yang engkau benci hari-hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan karena itu perintahmu dan aku mau taat. Karena tanpa ketaatan tidak akan pernah ada mujizat. Tanpa pertobatan tidak akan ada pernah keselamatan saudara. Hanya ketika kita mau bertobat dan mau taat pada firman Tuhan, engkau akan diselamatkan dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Katakan, mampukan kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan, untuk melakukan kehendak-Mu. Kalau Tuhan suruh kami hidup kudus, kami mau belajar hidup dalam kekudusan. Kalau Tuhan suruh kami belajar menjaga perkataan untuk memperkatakan firman Tuhan, kami mau bilang kami kuat, kami sehat karena firman-Mu yang menopang kami. Kami tidak izinkan perkataan yang melemahkan keluar dari mulut kami. Kami tidak ingin Tuhan mengucapkan sesuatu yang itu hanya mendatangkan Tuhan keburukan bagi hidup kami. Karena kami tahu perkataan ucapan itu adalah doa. Ajar kami di tahun 2026 ini untuk melangkah dalam hidup yang baru. Memperkatakan firman Tuhan. Sekalipun masalah itu ada, kami tetap percaya Tuhan kami tidak pernah berubah. Ajar kami terus berubah menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami dalam keluarga, rumah tangga, dalam pengiringan kami kepada Tuhan lebih lagi. Ajar kami peka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini. Taruh sesuatu di hati kami Tuhan, supaya kami melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, ketika sesuatu terjadi atas dunia ini, tidak ada penyesalan di hati kami. Karena kami sudah belajar untuk hidup berkenan pada Tuhan. Kami sudah belajar melakukan yang terbaik sekalipun itu berat. Kami mau belajar Tuhan. Lakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Karena Engkau yang terbaik di hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya. Engkau penguasa atas hidup kami. Tidak ada sedikit pun keraguan. Menjalani tahun 2026 ini. Bersama dengan Tuhan, iman kami akan semakin teguh. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.